Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjut ya, jadi yang pertama kita belajar tentang konsep nilai mutlaknya. Jadi konsep nilai mutlak ini erat kaitannya dengan jarak. Makanya ini contohnya kan berapa jarak, dan seterusnya ya. Kenapa erat kaitannya dengan jarak? Karena di dalam matematika, ini terusnya. Karena dalam matematika terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah negatif yang disebut dengan nilai mutlak. Sama dengan jarak. Kenapa? Karena kalau jarak itu kan nggak ada ya bilangannya yang nilainya negatif, pasti positif. Mana ada jarak hasilnya negatif gitu ya. Jadi ingat aja kalau nilai mutlak itu dia erat kaitannya dengan jarak. Jarak dan nilai mutlak itu nilainya nggak ada yang bernilai negatif. Lanjut, yang pertama itu adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan. Di sini langsung aja kita ambil grafiknya ya. Sini deh. Jadi ini 0 1 2 3 1 2 3. Ini garis bilangan ya. Tahu semua kan ya garis bilangan ya. Yang sebelah kanan 0 itu positif, yang sebelah kirinya negatif. Min 1, min 2, min 3. Di sini. Yang pertama nih, jarak suatu bilangan positif. Berapa jarak antara jarak 3 dari 0? Sekarang jarak 3 dari 0. Coba dihitung jaraknya kan 1, 2, 3. Oh, berarti 3. Sekarang langsung yang kedua ya, yang negatif. Yang negatif. Yang pertama. Yang kedua. Ini yang negatif. Jarak min 3 dari 0. Ini min 3 dari 0. Kita hitung jaraknya. 1, 2, 3. 3 juga. Berarti ini kan sama-sama 3 kan ya jaraknya. Seperti yang tadi Ibu omongin, kalau misalkan nilai mutlak itu nggak ada yang nilainya negatif. Walaupun di sini dia nilainya min 3, tapi yang kita cari itu adalah jaraknya. Nah, jadi kalau jarak itu nilainya selalu positif. Begitu juga dengan nilai mutlak ya. Nanti ya. Sini. Jadi dalam matematika simbol untuk nilai mutlak itu adalah garis lurus gini ya. Terus X begini. Ini nilai mutlak ya, ini agak lebih dikit. Nah, garis lurus gitu ya. Ini artinya itu dia nilai mutlak atau jarak dari ini ya. Jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi nilai mutlak dari sebarang bilangan X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X, ini bacanya mutlak X ya kalau gini, didefinisikan sebagai berikut. Jadi mutlak X ini definisi dari nilai mutlak itu mutlak X. Itu jadi gini bacanya. Kalau jika X-nya ini lebih besar dari sama dengan 0, nah nih, dia maka nilainya si dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan yang di dalam mutlak X-nya ini nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0, dia dirinya sendiri yang ini ya. Nah gini. Tapi kalau misalkan jika X-nya kurang dari 0,
maka dia jadi min, ada minnya ya, terus X. Jadi dia ada minnya kalau kurang dari 0. Nanti Ibu contohin deh ya di sini. Nah ini kan ya, menemukan yang tugas ya contohnya. Tugas yang nomor 1 menentukan hubungan mutlak X dengan min X. Nah di sini, jadi isi di sini ya. Jadi ini kan min 4, dia hasilnya 4, min 4, kalau X jadi min 4, min X jadi 4, dan seterusnya. Jadi kalau dimutlakin nilainya berapa gitu kan ya. Ini coba kita isi deh ya. Di sini, ini kan mutlak X. Buat aja deh di sini ya. Jadi ini X min X mutlak X sama min mutlak min X. Di sini X-nya min 4. Min X-nya 4. Di sini mutlak X, berarti kan mutlak X kan yang ini ya. X-nya kan min 4, berarti kita isi aja ini ya. Dengan deh. Mutlak X-nya berapa ini tadi nilainya? Min 4. Berarti mutlak min 4 sama dengan, nah ini kan kalau X-nya min 4, min 4 berarti kan kurang dari 0. Berarti dia ada tanda negatifnya. Berarti dia tanda negatif min, terus nilai si X-nya itu tadi ya. Nilai X-nya berapa tadi? Nilai X-nya kan tadi min 4. Berarti dalam kurung min 4. Nah, berapa min ketemu min jadi kan positif. Berarti positif 4 nilainya. Nah, ini ya, tuh positif 4. Sekarang yang ini. Yang mutlak min X. Berarti kan mutlak min X nilainya berapa? 4. Masukin 4 sama dengan mutlak 4. Kalau misalkan X-nya lebih dari 0, kalau 4 kan berarti lebih dari atau sama dengan 0, berarti nilainya si X dia sendiri ya 4. Gitu ya. Maksud dari definisinya ini ya. Jadi ini definisinya diingat. Nah ini ya, harus ingat. Jadi kalau misalkan mutlak X, kalau X-nya atau jika X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti dia nilainya dirinya sendiri atau X tanpa negatif. Kalau jika X-nya kurang dari 0, maka nilainya dia ada negatifnya, ditambahin negatifnya. Selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Jadi ini nilai mutlak punya beberapa sifat. Ya, jadi dalam kurung mutlak X sama dengan mutlak dalam mutlak min X sama dengan mutlak X. Mutlak X sama dengan akar dari X dikuadratkan dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga dipahami ya. Selanjutnya yang nomor 3, fungsi nilai mutlak. Jadi tadi kan kita udah tahu nilai mutlaknya ya. Sekarang dia nilai mutlak. Sekarang fungsi nilai mutlaknya. Fungsi nilai mutlak. Nah, di sini bentuk umum fungsi linear. Jadi maksud dari fungsi itu sendiri kan dia ada variabelnya ya. Variabelnya itu apa? Variabel fungsi itu bisa X, Y, dan sebagainya ya. Pokoknya ada variabelnya fungsi itu. Nilai mutlak sendiri yang tadi sudah kita bahas. Di sini bentuk umumnya. Jadi bentuk umum singkat aja jadi BU. Ini bentuk umumnya itu fungsi fx sama dengan mutlak ax ditambah b. Ini sama dengan tadi ya.
mana tadi ya? Nah ini yang definisi nilai mutlak. Sama aja, cuman tadi diganti mutlak X-nya itu jadi AX plus B. Nah ini ya, diganti fungsi mutlak X-nya jadi AX plus B ya. Tadi kan kalau AX plus B, tadi kan kalau jika X-nya berarti kita ditulis di sini jika AX plus B-nya AX plus B-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya dia sendiri tanpa nilai negatif. Berarti kan AX plus B. Sini, jika AX plus B-nya kurang dari 0, maka dikasih negatif dari nilainya yang dia sendiri itu. Itu dikasih negatif. Definisinya, bentuk umumnya ya, ini sama dengan definisi yang tadi. Ini grafiknya bisa dilihat sendiri lah ini mah ya. Yang ke B, fungsi nonlinier nilai mutlak. Maksud nonlinier itu dia ada pangkat 2 atau seterusnya yang dia enggak linier. Maksudnya linier itu kan variabelnya itu pangkatnya 1, sedangkan nonlinier itu variabelnya itu pangkatnya 2. Tuh. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi yang ini tadi ya, yang sudah kita yang bahas tadi. Ini masuk ke contoh soal. Ini nomor 7-nya. Contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil operasi nilai mutlak tersebut. Langsung ya yang A. Mutlak 2 min mutlak 3 ditambah mutlak min 5. Gampang ini ya. Coba. Mutlak 2 berarti nilainya berapa? Berarti kan 2, ya kan? Min, tetap tulis min ya. Jangan nanti min juga dipositifin juga ya, karena dia kan di luar tanda mutlak. Sekarang mutlak 3 ya 3 ditambah dengan mutlak min 5. Ingat nilai mutlak ada yang negatif. Jadi kalau di sini min, nanti berarti masukin lagi min 5. Ini min ya, dikasih min. Bedain aja nih. Kan 5 berarti kan, oh dia kurang dari 0 nih, berarti dikasih negatif lagi. Terus tulis si nilai X-nya, nilai yang di dalam mutlaknya itu min 5, ini kan ya. Nah, berarti nilainya jadi 2 dikurang 3 ditambah min ketemu min jadi positif 5. Berarti hasilnya 2 dikurang 3 ditambah 5. Itu tuh. 2 dikurang 3 min 1 tambah 5 4. Nah, ini hasilnya ya. Yang B, yang C sama aja ya, cuman itu bedanya ada dikali ya. Kalau ini kan dikurang dan ditambahin, kalau itu ada dikali. Kalau dikali berarti kan dikalikan dulu baru dijumlah atau dikurang. Selanjutnya ini nomor 2, untuk nilai X sama dengan 4, terus X sama dengan 1/4, X sama dengan 0, dan X sama dengan min 2. Tentukan nilai. Ini sama aja ya. Cuman dia bedanya di sini dikasih tahu variabel X-nya tuh nilainya berapa, terus minta dimasukin untuk menghasilkan nilainya. Nomor 2. Berarti yang A, 2A, Ibu jelasin sedikit. 4.
Untuk nilai X sama dengan 4, berarti untuk nilai X-nya sama dengan 4. Berarti kan ini X ya. X-nya dimintanya nilainya 4. Yaudah, berarti nanti ini X-nya dimasukin nilainya 4. Masukin aja. Kan mutlak 4, X-nya diganti berapa tadi mintanya? 4. Berarti dalam kurung 4 dikurang 1 mutlak sama dengan 4 dikali 4 kan 16. Mutlak 16 dikurang 1 sama dengan 16 dikurang 1. Ingat ya. Jadi di sini kita selesaiin dulu operasi yang di dalam mutlaknya, baru kita kenakan nilai mutlaknya ya. Nah, jadi ini diselesaikan dulu. Jangan dimutlakin satu-satu, min 16, mutlak 16, mutlak min 1, nah nggak boleh gitu ya. Jadi ini kita selesaikan dulu yang di dalam mutlak, baru kita kenakan mutlaknya. Berarti 16 dikurang 1 itu 15, mutlak 15 sama dengan 15, gitu ya. Dan seterusnya yang lain sama aja ya caranya begitu. Selanjutnya untuk yang nomor 3 itu kan tentukan ordinat Y sama dengan mutlak X tambah mutlak X min 3 untuk nilai X sama dengan min 2, X sama dengan 0, X sama dengan 1, 3, dan 4. Berarti kan ini sama aja deh dengan contoh yang tadi nomor 1, tinggal nilai X-nya ini diganti dengan nilai yang ini ya, min 2, 1, 1 diganti, min 2, 0, 1, 3, dan 4. Udah dapat nilainya, ini X-nya min 2, dimasukin ke dalam fungsinya ini, jadi didapat Y-nya 7, berarti min 2,7 koordinatnya. Nah, di sini ada yang salah ya. Ini LKS-nya, nah di sini kan X-nya 4 ya. Ini malah ditulis jadi 1, berarti ini dicoret. Ini seharusnya nilainya 4,5. Gitu ya. Nih, jadikan koordinatnya 4,5 di sini. Selanjutnya ini dikasih tahu bentuk sederhana dari fungsi Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak X min 3. Nah, ini ujuk-ujuk dapat ini gitu kan ya. Jadi di sini Ibu akan jelasin dulu cara mencari bentuk sederhana dari fungsi mutlak itu ya. Jadi tulis dulu deh ya fungsinya. Berarti Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak X min 3. Begini kan ya. Jadi untuk menentukan bentuk sederhana ini, untuk menentukan bentuk sederhananya, kita pakai definisi dari nilai mutlak atau bentuk umum ya, atau bentuk umumnya atau bentuk umumnya. Tadi kan udah ada ya, udah kita bahas ya bentuk umumnya. Di sini Ibu tulis lagi deh ya. Jadi mutlak X sama dengan X jika nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ini kan definisinya tadi ya. Atau bentuk umumnya. Kalau mutlak X min 3 ya udah ini diganti dengan mutlak X min 3 gitu kan ya. Nah, lanjut. Jadi kita cari, karena di sini ada 2 mutlak, jadi kita cari satu-satu ya. Yang pertama kan ini ya, mutlak X
Jadi kita cari dulu yang pertama deh ya, mutlak X. Yaudah ini kan ya berarti ya usah dicari lagi. Selanjutnya yang kedua, ini mutlak X min 3. Mutlak X min 3. Yang kita tulis yang jikanya dulu ya. Berarti kan jika, ibu tulis jika aja deh ya. Jika X min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Kita dibuat ini jadi X aja yang di sebelah kiri. Jadi X kurang dari atau sama dengan min 3-nya pindah jadi 3. Ini kan ya. X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti nilainya itu positif. Atau dirinya sendiri yang nggak dikasih negatif. Jadi X min 3. Gini kan ya. Selanjutnya kalau jika X-nya kan udah tahu ya ini lebih dari sama dengan 3, nilainya 3, udah berarti yang selanjutnya X kurang dari 3. Kan nilainya dikasih negatif X min 3. Nah, gitu kan ya. Selanjutnya kita cari, masukin ke dalam garisnya. Kita masukin ke garis. Set. Terus nggak tuh, urus aja dah ya. Nah, di sini kan nilainya tadi ada 0 dan 3. Masukin deh. Ini 0. Kira-kira 3-nya di sini ya. Sini kita kasih pagar deh ya. Kasih pagar di atas angkanya itu ya. Berarti kan untuk yang nilai X-nya lebih dari 0, ya X-nya lebih dari 0, dia berarti kan nilai X-nya X gitu kan ya, nggak ada negatifnya, berarti lebih dari 0 kan ke sini nih ya, berarti sini tulis saja ini X, berarti yang sebelah kirinya ada negatifnya ya, min X. Yang 3, yang 3 ini ya, berarti dia yang kalau X-nya lebih dari 3, ini X-nya lebih dari 3, dia berarti nilainya X min 3. Lebih dari 3 berarti kan ke sini ya. Nah, kita tulis saja langsung X min 3. Sedangkan kalau kurang dari 3 kan berarti ke sini. Dia dikasih negatifnya. Ini bisa kita langsung sebarin ya, ini negatifnya gini kan ya. Jadi min X plus 3 ini ya. Berarti yang ini min X plus 3. Ini min X plus 3. Yang ini min X plus 3. Dah, lanjut ke interval. Ini kan ada X kurang dari 0, X kurang dari min 3, lebih dari 3, X kurang dari atau sama dengan 3. Itu kan intervalnya ya, dari garis bilangan ini. Nah, interval dari garis bilangan ini. Kuningnya tidak. Nah, interval dari garis bilangan yang ini. Berarti yang pertama untuk yang X kurang dari 0 dulu. Langsung kita tulis di situ ya. Nah, tulis saja samain Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak X min 3. Sama dengan ini. Untuk X kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 0 kan berarti yang ini. Dia min X. Mutlak X-nya berubah. Ya, mutlak X-nya berubah jadi min X.
Dan mutlak X min 3-nya berubah jadi min X plus 3. Ini tetap tandanya positif ya. Positif min X plus 3. Coret-coret di bawah deh ya. Ini min X plus ketemu min jadikan min X ditambah 3. Berarti ini kan min 2X ditambah 3. Nah itu ya min 2X tambah 3. Ini kan ya ujung-ujungnya. Berarti ini dihapus lah ya sama kalian, dicoret-coret sendiri aja nanti di bukunya. Asal mulanya dapat si min 2X plus 3. Sekarang yang untuk ini interval yang berikutnya X kurang dari ini ya, kurang dari atau sama dengan 3 sama X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kan yang ini ya, masukin berarti X langsung aja deh di sini yang ngoretinnya ya. X ditambah ini ya, kenapa ditambah? Karena ini tandanya kan positif ya. Tambahan min X ditambah 3. Berarti kan X pas ketemu min jadi min. X dikurang X 0 ditambah 3. Berarti sisanya tinggal si 3. Nah ini makanya kenapa hasilnya 3. Selanjutnya yang untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti kan yang ini. Berarti kan X ditambah X min 3. Berarti X ditambah X jadi kan 2X. 2X dikurang 3. Nah ini. Jadi bentuk ini. Bentuk sederhananya ini ya. Nah ini bentuk sederhananya, prosesnya ini. Dari si definisi. Oke. Pelan-pelan ya. Jadi yang pertama itu kita masukin ke bentuknya ini ke definisi. Habis bentuk ke definisi buat garis bilangannya. Masukin nilainya tadi ya 0 dan 3. Habis itu tinggal masukin ini lebih dari 0. Oh berarti dia kalau lebih dari 0 ke kanan. Nilainya positif dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 4. Sama aja nih ya, nomor 4 ini caranya sama dengan yang bentuk sederhana ini. Ya, karena kan bentuk sederhana. Itu. Bisa lah ya dipahami sendiri. Karena sama aja caranya. Nah, jadi itu ya untuk nilai mutlak dan bentuk sederhananya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.